Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM 22206029 dari kelas A keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria. Nah, reproduksi pria dapat dibedakan menjadi organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam terdiri atas testis, saluran pengeluaran, epididymis, vas tunda, saluran ejakulasi, uretra, dan kelenjar. Kelenjar aksesoris, vesicula seminaris, kelenjar prostat, kelenjar bulbo, uretra. Testis yang pertama, jumlah sepasang kiri dan kanan. 2. Bentuk lonjong dan ukuran sebesar buah zaitun dan di dalam skrotum. 3. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. 4. Testis memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan sperma dan hormon testosteron atau hormon pria yang utama. 5. Dalam testis banyak terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Saluran pengeluaran yang pertama, epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok berjumlah sepasang di sebelah kiri dan kanan. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Sebagai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. 2. Vas deferens sebagai deferens atau saluran sperma atau ductus deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Sebagai deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya. Terdapat di dalam kelenjar prostat. Sebagai deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalan yang permadari di epididymis menuju kantung air mani atau vesicula seminaris. 3. Saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung air mani vesicula seminaris dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. 4. Uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran jenis kelamin yang berasal dari kantung air mani dan saluran untuk timbunan urin dari kantung kandung. Vesicula seminalis atau kantung air mani merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang di belakang vesika urinaria. Vesicula seminalis besar sepasang merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung air mani dan menghasilkan getah berwarna yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali dan berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. 2. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kandung. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang mendukung untuk kelangsungan hidup sperma. 3. Kelenjar bulbo uretra, disebut juga kelenjar Schaufer, merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Schaufer menghasilkan getah yang bersifat alkali, basa. Organisasi dan reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum. Penis dibentuk silindris, menggantung di depan skrotum. Fungsinya kopulasi untuk persetubuhan. Penis disusun oleh jaringan otot, jaringan potial lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Ukurannya penis pada waktu ereksi 9-15 cm. Dan skrotum merupakan kantung pembungkus testis.
Skrotum dapat menjaga suhu tubuh testis lebih rendah dari suhu tubuh. Jika suhu panas, skrotum mengembang. Jika suhu dingin, skrotum mengkerut. Spermatogenesis merupakan proses bentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus semini vertetis. Proses ini dimulai dari proses pembedaan sel-sel geminal berubah menjadi spermatogonium. Spermatogonium ini mempunyai jumlah kromosom diploid 2N. Spermatogonium maka mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatogonium bermitosis banyak kali membentuk spermatosis primer. Spermatosit primer mengandung kromosom diploid 2N. Pada inti selnya akan mengalami meiosis. Satu spermatosit akan menghasilkan dua sel anak, yaitu spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom haploid 2N. Dan selanjutnya, proses ejakulasi. Ejakulasi adalah proses keluarnya sperma dari penis dan biasanya disertai dengan orgasme. Waktu ketegangan seksual memuncak, orifisium uretra sternum dibasahi oleh sekresi bulbo-uretralis. Sentuhan-sentuhan kelenjar penis memperkuat impuls yang dibawa neurona ke susunan-susunan pusat. Terjadi rangsangan dari neuron simpatis. Neuron mempersaraf otot-otot polos menyebabkan sekresi kelenjar epididymis, ductus deferens, fascicula seminaris, dan kelenjar prostat. Sekian dari saya, itu penjelasan reproduksi pada pria. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.